Halo anak-anak kelas 4, apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak kelas 4 masih ingat tidak dengan Ibu? Kalau sudah lupa, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nila Sari. Kalian boleh memanggil Ibu Nila atau Miss Nila. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, Ibu Nila minta ambil sikap berdoa. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Ya Allah Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau berkati kami mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran nanti, agar kegiatan pembelajaran kami berjalan dengan lancar. Tidak lupa kami juga mohon bimbingan-Mu untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan kami kerjakan nanti. Engkau berikan kami akal budi sehingga kami dapat mengerjakan tugas nanti dengan baik. Hanya ini doa yang dapat kami sampaikan kepadamu demi pengantaraan Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa dulu, kini, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang Ibu Nila mau bertanya. Tadi pagi sebelum menonton video pembelajaran ini, anak-anak kelas 4 sudah membantu orang tua atau sudah melakukan kebiasaan baik belum? Kebiasaan-kebiasaan baik banyak sekali ya. Misalnya merapikan tempat tidur sendiri, lalu berolahraga, membantu orang tua membereskan rumah, dan lain sebagainya. Sekarang untuk memulai pembelajaran kita, Ibu Nila meminta anak-anak kelas 4 menyiapkan diri dan menyiapkan alat tulis untuk mengikuti pembelajaran ini. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 4 untuk muatan pembelajaran tematik PPKN dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, menggali informasi mengenai sikap tokoh dari suatu cerita, lalu dapat memberikan penjelasan mengenai sikap tokoh dalam suatu cerita. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita juga belajar mengenai sikap yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila. Lalu, anak-anak juga akan memberikan pengalaman terkait dengan sikap jujur yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan penjelasan berikut ini agar anak-anak sekalian lebih mengerti mengenai materi berikut ini. Simak videonya ya. Sikap tokoh dalam suatu cerita adalah sikap yang diperankan oleh seseorang yang dapat dinilai oleh orang lain. Biasanya sikap tokoh dalam cerita terdiri dari dua, yaitu sikap baik dan sikap buruk. Contoh sikap baik adalah jujur, suka berdoa, suka membantu teman yang kesusahan, rendah hati, dan lain sebagainya. Contoh sikap yang buruk adalah
mencontek, mencuri, suka mengejek, berkata kasar, dan lain sebagainya. Agar anak-anak lebih memahami mengenai sikap tokoh dalam suatu cerita, anak-anak boleh membaca buku tema 4 halaman 28-29 tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Lalu, setelah membaca teks tersebut, anak-anak boleh menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya yang berkaitan dengan tugas 1. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan contoh sikap baik dan sikap buruk. Dari beberapa contoh sikap baik yang telah Ibu sebutkan tadi, ada kaitannya dengan sila-sila Pancasila. Adapun sila-sila Pancasila memiliki simbol dan bunyi antara lain. Sila pertama bersimbol bintang emas yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua bersimbol rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga bersimbol pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat bersimbol kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima bersimbol padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai makna sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia sendiri, masyarakatnya harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama masing-masing. Atau dengan kata lain, kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki agama atau menganut agama masing-masing harus selalu bersikap baik. Salah satu contoh sikap baik yang dapat kita lakukan misalnya bersikap jujur. Lalu, apa itu sikap jujur? Sikap jujur adalah sikap yang lurus hati atau sikap tidak berbohong, mengatakan sesuatu sesuai dengan kebenarannya. Mengapa kita harus jujur? Yang pertama, untuk menjalankan perintah Tuhan. Lalu yang kedua, agar bisa dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, menjadikan hidup lebih damai, tenang, dan tentram. Lalu, apa yang terjadi jika kita tidak jujur? Yang pertama, kita tidak akan dihormati oleh orang lain. Lalu yang kedua, sikap tidak jujur merupakan dosa. Yang ketiga, hidup orang yang tidak jujur akan tidak tenang, gelisah, dan selalu dihantui oleh kecemasan. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai sikap tokoh dalam suatu cerita
dan sikap jujur yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila. Sekarang untuk tugas selanjutnya, Ibu Nila minta anak-anak mengerjakan lembar kerja 1, lembar kerja 2, dan soal evaluasi yang terdapat di Google Classroom. Jika sudah selesai, anak-anak boleh menguploadnya melalui Google Classroom. Sekarang, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu Nila ingin bertanya, apakah anak-anak sekalian merasa senang dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, Ibu Nila rasa anak-anak sekalian pasti senang dan sangat semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang, untuk pembelajaran berikutnya, Ibu Nila minta anak-anak kelas 4 menyiapkan diri agar anak-anak kelas 4 sudah tahu materi apa yang akan dipelajari pada pembelajaran selanjutnya. Sekarang, sebelum menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan, karena di awal pembelajaran tadi kita sudah membukanya dengan doa. Jadi kita juga harus menutupnya dengan doa. Sebelumnya, ayo ambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kembali lagi kami menyapa Engkau. Hari ini kami berterima kasih atas apa yang Engkau telah berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengikuti pembelajaran melalui rekaman video ini mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu membimbing kami, agar kami dapat mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan dengan lancar. Ya Allah Bapa, hanya ini doa yang dapat kami sampaikan kepadamu, demi pengantaraan Tuhan kita Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, dulu, kini, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Keluar rumah menggunakan masker, dan sering-sering membersihkan lingkungan sekitar, agar kita semua tetap sehat selalu. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya. Dah.